Jadi saya dapat tugas ini ya, memberikan materi tentang anemia defisiensi besi pada kehamilan. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Dr. Adit ya, materi pertama ini mungkin materi yang kesannya kayak biasa ya, hepatitis B sama satunya anemia defisiensi besi. Tapi kita perlu pahami bahwa kondisi ini sangat banyak sebenarnya di Indonesia. Jadi sangat penting kita paham, kita tahu bagaimana melakukan penata laksanaan yang sebenarnya ya. Jadi ini slide yang mungkin sudah berulang kali ya kita ketahui bersama ya. Pada prinsipnya penyebab kematian ini saya kotai yang mungkin berhubungan dengan anemia ya. Banyak perdarahan obstetri yang datang ke Dr. Sutomo itu kalau kita lihat kasus per kasusnya, kita tanyakan kadang-kadang ini berapa HB-nya sebelum perdarahan, enggak tahu, kadang-kadang seperti itu. Yang kedua kadang-kadang sudah rendah tapi tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Jadi pentingnya kita meningkatkan HB supaya pada saat persalinan kondisinya bagus itu sangat penting. Bahkan sekarang banyak juga yang perlu kita perhatikan, kalau bisa HB itu sejak awal sudah bagus, jangan nunggu sampai pada saat persalinan bagusnya ya, karena sangat penting untuk pertumbuhan janin ya. Nah, ini fase-fase kematian ya, memang paling banyak pada saat pasca persalinan dan persalinan, tapi kita harus ingat semua bahwa penyebab utamanya justru karena faktor-faktor risiko pada saat kehamilan ini yang kadang-kadang tidak kita tangani dengan baik ya. Kita lihat di sini bumil anemia sangat banyak sekali, hampir 50% ibu-ibu hamil kita mengalami anemia. Dan di tempat lain mungkin relatif menurun ya, walaupun ini enggak sehitam di Afrika dan lain sebagainya gitu ya. Di Indonesia yang saya heran kenapa kok prevalensinya semakin meningkat ya. Jadi ini data dari Riskesdas, kita lihat dulu 2013 37,1, 2018 48,9%, jadi meningkat. Yang minum tablet tambah darah untuk pencegahan dari anemia juga sangat rendah ya. Jadi memang banyak tapi mayoritas tidak adekuat karena rekomendasinya minimal mendapatkan 90 tablet ya. Mungkin sedikit ya tentang eritrosit ya, saya kira mungkin saya skip di sini. Pada prinsipnya adalah ini dibentuk di sumsum tulang ya, lalu akan dipecah di limpa. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan anemia dengan problem di sumsum tulang ya dia tidak bisa produksinya bagus. Kalau kita menemukan anemia ternyata limpanya membesar ya kita harus hati-hati, jangan-jangan ini berhubungan dengan kerusakan sel darah merah yang meningkat ya. Dan yang kita perlu pahami di sini, di sel darah merah ini terdiri dari hemoglobin ya, ada hem dan ada globin ya. Jadi dua-duanya harus bagus. Ketika globinnya bermasalah, contohnya pada saat talasemia ya akan terjadi anemia. Ketika hemnya yang bermasalah, misalnya besinya kurang, ya tentunya dia akan menyebabkan struktur dari sel darah merah itu tidak akan bagus. Di sini mungkin kita akan lebih banyak membahas masalah di hemnya, karena di hem ini yang besi berada di dalam sana. Nah, ini adalah homeostasis besi ya, jadi cukup banyak dan mayoritas memang digunakan untuk pembentukan hemoglobin. Jumlahnya meningkat pada saat kehamilan. Sebelum hamil 18 mg per hari, pada saat kehamilan meningkat sampai 27 mg per hari. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita konsumsi, sebenarnya kan orang bertanya, loh kita itu loh banyak makan sayur dan lain sebagainya. Kita harus pahami sayur yang bukan dari protein hewani itu besinya jenisnya yang non-hem. Non-hem itu lebih sulit diserap. Ya, beda dengan besi-besi hem yang berasal dari protein hewani. Dan untuk mendapatkan besi yang bagus, ini syaratnya cukup banyak sebenarnya ya. Harus kalau bisa kondisinya lambungnya kosong dan lain sebagainya. Jadi penyerapan besi itu biasanya tidak terlalu bagus dari makanan ya. Belum lagi banyak sekali inhibitor-inhibitor. Jika kita suka minum teh, minum kopi dan lain sebagainya, penyerapan besi tidak akan signifikan bagus. Satu-satunya yang baik adalah vitamin C. Ini mungkin perlu kita ingat bersama. Jadi kalau kita mengkonsumsi tablet besi atau apapun yang sumber besi dicampur dengan vitamin C, ini akan menjadi enhancer yang bagus. Jadi semua inhibitor itu bisa ditolak oleh kalau kita mengkonsumsi bersamaan dengan vitamin C ya. Nah ini beberapa contoh ya kandungan besi ya. Kita contoh hamburger gitu ya. Hamburger ini yang small 3
miligram per desiliter. Padahal tadi kita butuhnya 27. Jadi orang harus mengkonsumsi 9 hamburger per hari ya. Bayangkan tidak mungkin cukup kalau kita cuma berasalkan dari makanan ya. Nah, penting juga kita ketahui ternyata nggak cuma besi melulu, masih banyak yang lainnya, vitamin B9, B6, B12 itu juga harus dipenuhi karena semuanya berhubungan, mulai dari absorpsinya sampai pembentukan besinya. Jadi kalau kita pinter-pinter memilih vitamin ya, pasti sejawat sekalian banyak sekali vitamin, jenis-jenisnya banyak, tolong dilihat isinya. Ini besinya jumlahnya berapa, isinya yang lain apa, maupun kalau kita punya tablet tambah darah, kita lihat tablet tambah darah itu isi lainnya apa sih ya, karena banyak hal yang cukup penting mendukung untuk pembentukan sel darah merah di sini ya. Nah, kita mungkin masuk langsung ke substansinya, kapan sih kita mendiagnosis anemia? Jadi ini kalau pakai CDC ya, tapi kita bisa pakai WHO supaya lebih mudah. Intinya kalau HB kurang dari 11 kita anggap dia anemia. Ada derajatnya, ringan itu 11 sampai 10, 10 sampai 7 itu sedang, dan di bawah 7 anemia yang berat. Ya. Jangan lupa decoding ya, karena anemia itu meningkatkan severity level ya. Jadi kalau HB-nya kurang dari 11, anemianya decoding supaya jadi sedang. Nanti dimarahin Pak Joni dan Prof Nasron tadi ya, karena kita nggak mengcoding dengan bagus, hasilnya kurang nantinya ya. Ini hal yang penting karena memang anemia itu pada dasarnya pemberatan yang terjadi pada saat kehamilan ya. Nah, kenapa kok defisiensi besi ini penting? Kalau kita lihat ternyata semua evidence base bilang orang hamil dengan anemia mayoritas penyebabnya adalah defisiensi besi. Bahkan kalau di negara maju lebih bagus lagi, dia nggak cuma ngecek anemia, dia ngecek orang ini defisiensi besi apa enggak. Karena pada prinsipnya anemia itu timbul setelah defisiensi besinya berlangsung agak lama, baru habis itu terjadi anemia defisiensi besi. Di negara maju aja lebih dari 50% mengalami defisiensi besi. Yang lebih agak menarik lagi, ternyata walaupun kita minum tablet tambah darah, ini 27 mg per hari ya, ternyata pada saat trimester 3 bahkan yang defisiensi besi masih banyak. Jadi memang besi ini sangat diperlukan pada saat kehamilan. Bahkan di literatur luar semua sudah berpikiran gimana nggak cuma screening anemia tapi screening defisiensi besi. Ya. Kenapa kok perlunya banyak? Mungkin kita sudah tahu semua ya, physiological factor ya, requirement-nya meningkat, dan kadang-kadang di trimester 1 intake-nya nggak baik, tapi kita juga perlu penting faktor-faktor lainnya. Contohnya apa? Kalau orangnya makannya nggak bagus, dia vegetarian gitu ya, atau misalnya riwayat menstruasinya cukup banyak, kehamilannya jaraknya terlalu pendek, atau misalnya orang itu punya MAH, sering minum proton pump inhibitor, karena keasaman di lambung itu sangat diperlukan untuk absorpsi besi. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko itu kita harus ingat, hati-hati, jangan-jangan pasien ini banyak defisiensi besi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, jadi outcome-nya ternyata banyak masalah ya. Mungkin kita cuma berhubungan sama, oh kalau anemia hati-hati nanti gampang HPP dan lain sebagainya. Ternyata nggak cuma itu. Peran pada perinatal juga banyak ya, kemungkinan preterm labor meningkat, low birth weight meningkat, belum lagi ini ya, urusan long term effect ya, seperti autisme, schizofren, dan lain sebagainya. Ternyata penelitian menunjukkan defisiensi besi mempengaruhi itu. Nah, ini screening yang diajukan ya, jadi pada saat kunjungan awal, dan yang kedua pada saat 28 minggu, karena 28 minggu itu hemodilusinya lagi tinggi-tingginya, jadi 2 kali kita harus mengecek ada anemia atau enggak. Ya. Ketika ada anemia, alangkah baiknya kita bisa cek ferritin. Tapi ada pilihan kedua, bisa juga kita trial. Ya. Kita juga bisa langsung kasih tablet besi, tapi jangan lupa untuk memonitoring. Kadang-kadang kita lupa, dikasih ada anemia, kasih tablet tambahan besi, tapi enggak dimonitor. Padahal ternyata penyebabnya bukan defisiensi besi. Mau kita kasih besi sebanyak apapun nggak akan meningkat ya. Jadi apalagi kalau thalassemia bisa aja iron overload di sana ya. Nah, tadi yang saya bahas tadi, apakah perlu screening defisiensi besi, sampai sekarang masih belum direkomendasikan ya, walaupun kalau kita baca jurnal macam-macam, ada yang rekomendasi pada risiko tinggi, ada yang screening universal, tapi mayoritas masih belum mensupport screening rutin ya. Nah, ini buku KIA, mungkin semua tahu semua ya, ada hemoglobin di trimester 1 dan trimester 3, titip untuk dilengkapi ya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi juga, defisiensi besi dulu, baru menyebabkan anemia. Ya, ini adalah algoritma diagnosisnya. Jadi pada prinsipnya kalau kita
punya rumah sakit mungkin rata-rata pasti ada data MCV, MCH dan lain sebagainya. Kita lihat kalau MCV-nya rendah maka kita cek ferritinnya. Kalau ferritinnya rendah ya ini anemia defisiensi besi. Tapi kalau kita nggak punya, waduh cek ferritin mahal, kita bisa trial. Tapi tolong diingat sekali lagi, begitu kita men-trial jangan lupa memonitoring apakah terjadi perbaikan atau enggak ya. Kita fokusnya di yang MCV-nya rendah ya. Nah, ini rekomendasi pengobatannya ya, karena kita tahu ibu hamil itu risiko anemianya cukup tinggi, 49%. Jadi karena kita di negara yang prevalensi anemianya tinggi, rekomendasinya seperti ini, berikan 30-60 mg 3 bulan. Makanya perannya pemerintah adalah memberikan minimal 90 tablet besi. Ya. Jadi itu pun berdasarkan WHO ya, jadi tolong diingatkan untuk memberikan tablet besi. Seberapa banyak? 30-60 mg ini. Dan kita harus tahu sediaan besi itu berapa. Jadi tolong nanti mungkin di sini ada yang jualan tablet tambah darah, dilihat jenis besinya apa, persentasenya ini yang fix ya. Kalau virus fumarat itu 33%, jadi kita bisa hitung sendiri. Pada prinsipnya kita membutuhkan 30-60 mg untuk prevensi. Untuk terapi bagaimana? Kita harus lebih atas lagi ya, jadi sekitar 100-200 mg. Kalau anemia berat, mepet-mepet lahiran mungkin kita perlu transfusi, tapi mayoritas sebenarnya kita tidak memerlukan transfusi seperti yang disampaikan Dr. Adit tadi. Kita bisa milih besi oral ataupun besi IV ya. Besi IV keuntungannya dia lebih cepat. Besi oral sebenarnya lebih murah, lebih enak, tapi hati-hati kadang-kadang compliance-nya nggak terlalu bagus ya. Beda kayak besi IV tidak memerlukan compliance tapi mungkin biayanya lebih murah. Kita harus memilih mana yang lebih baik keduanya ya. Nah, ini dosisnya adalah sekitar 100-200 mg dan kita perlu ingat belum tentu dosis tinggi bagus. Kadang-kadang dikasih 2x1, 3x1 malah orangnya nggak bisa makan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita malah memerlukan dosis alternate, sehari dikasih, sehari enggak dan lain sebagainya. Kita harus komunikasikan efek sampingnya dan lain sebagainya. Hati-hati kalau misalnya dia punya asam lambung, ada yang mengganggu absorpsi, tolong diingat-ingat supaya tidak diberikan bersamaan dengan besinya ya. Nah, ini jenis preparatnya ya. Jadi ada yang baru juga yang iron polymaltosa ini, ada yang golongan ferrous sulfat, mana yang lebih bagus sampai sekarang belum ada rekomendasinya mana-mana yang lebih bagus. Memang yang iron polymaltosa lebih sedikit efek sampingnya, tapi ternyata yang lebih efektif ada yang ngomong ferrous sulfat ya. Jadi semua apapun itu bisa dicocokkan dengan pasiennya, yang paling penting adalah kita monitoring bagaimana terapinya berhasil apa enggak. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, jangan lupa mikronutrien yang lain. Nah, ini besi IV ya. Kapan kita sih ngasih besi IV? Kalau misalnya kita kasih besi oral nggak membaik, atau misalnya dia nggak kuat sekali pakai besi oral, atau misalnya kita butuh yang cepat, sudah 34 minggu masih anemia, kita tunggu responnya besi oral, saya kira akan sangat lama sekali. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin rumusnya ya, kalau misalnya nanti bisa diambil aja slide-nya, saya kira semua sudah paham ya. Nah, transfusi darah sendiri sebenarnya diuntukkan kalau anemianya berat, HB-nya kurang dari 7, atau bahkan HB kurang dari 7 kalau trimester awal kita masih bisa ngejar dengan besi oral atau besi IV dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang perlu cepat, maka kita berikan transfusi. Mau lahiran HB-nya kurang dari 7 ya, kita nggak mau risiko ya, lebih baik kita lakukan transfusi ya. Jadi nggak semua ditransfusi, yang penting kita bisa melakukan tata laksana dan monitoring dengan baik ya. Ini monitoringnya ya, evaluasi 2-4 minggu. Kalau IV bisa 2 minggu, kalau oral 4 minggu ya. Kalau tercapai lanjutkan sampai postpartum, kalau respon buruk lihat compliance-nya benar apa enggak, dan kita bisa switch ke IV dan lain sebagainya. Dan jangan lupa selain ngelihat ibunya, ngelihat janinnya, karena berhubungan dengan gangguan pertumbuhan janin dan peningkatan persalinan prematur. Jadi mungkin ini take home message ya dari kuliah saya. Intinya permasalahan anemia di Indonesia ini masih tinggi, defisiensi besinya masih tinggi, dampaknya nggak cuma sekedar kurang darah, bahaya HPP ya. Ada kondisi-kondisi untuk bayi yang perlu kita perhatikan juga, pahami homeostasis besi, jadi kita harus lihat ini isinya apa ya di setiap tablet besi, ini enhancer atau inhibitor dan lain sebagainya, diagnosisnya bisa pakai HB, MCV, ferritin, obat bisa milih oral, IV, tadi sudah saya jelaskan, dan transfusi darah kapan kita memerlukan itu, dan jangan lupa melakukan monitoring keberhasilan terapi. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.